Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pembacaan dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz li Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullah ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini kita masuk dalam bab Al-Aniyah, bab tentang bejana. Artinya bab tentang peralatan. Wa yajuzu istimalul awani kulliha. Boleh menggunakan peralatan-peralatan apa saja. Jadi apa saja peralatan dijadikan peralatan itu boleh. Mau itu terbuat dari tanah, dari kayu, dari plastik, dari karet, dari apa saja. Maka hukumnya itu adalah boleh. Illa aniyataz zahabi wal fiddah. Kecuali bejana atau peralatan yang terbuat dari emas dan perak. Fa innahu yuhramu al-akal wasyurbu fihi ma khassa. Kenapa? Karena diharamkan makan dan minum pada keduanya secara khusus. Artinya kita dilarang menggunakan peralatan yang untuk makan, peralatan untuk minum yang terbuat dari emas secara khusus. Ini adalah termasuk yang tidak dibolehkan. Duna sa'iril istimal, bukan penggunaan yang lain. Artinya bukan penggunaan dari besi, dari kuningan, dari karet, dari kayu, dari tanah. Bukan. Yang diharamkan itu hanya terbuat dari emas dan perak. Dalil yang menunjukkan bahwa peralatan ini yang terbuat dari emas dan perak itu tidak dibolehkan adalah hadits an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah. Janganlah kalian minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wala talbasul harir, janganlah kalian memakai sutra murni. Wala wadibaj, jangan juga memakai sutra yang campuran, yang bercampur dengan sutra. Fa innaha lahum fid dunya. Kenapa? Karena pakaian sutra ini itu adalah fa innaha lahum, artinya diperuntukkan bagi mereka. Mereka di sini adalah orang-orang kafir. Fid dunya, itu diberikan kepada mereka di dunia. Walakum fil akhirah, sementara kalian, yakni orang-orang muslim, orang-orang mukmin, itu adalah nanti sutra ini adalah untuk di akhirat. Tapi ini dalil yang tegas yang menunjukkan larangan menggunakan peralatan yang terbuat dari emas. Demikian juga hadis ini menunjukkan larangan kita memakai bahan pakaian itu baik dari sutra. Baik ini, dan larangan ini hanya untuk laki-laki, bukan untuk perempuan, karena perempuan dibolehkan memakai pakaian dari sutra murni ataupun sutra yang campuran. Adapun laki-laki maka tidak dibolehkan. Dalil yang lain yang menunjukkan adalah hadits an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, alladzi yashrabu fi ina'il fiddah, orang yang minum dari bejana yang terbuat dari perak, innama yujarjiru, maka apa? Itu akan sesungguhnya dia akan mendidihkan fi batnihi, di dalam perutnya, nara jahannam, dari api neraka jahannam. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Wali Muslim, adapun lafaz dari Imam Muslim, innalladzi ya'kulu aw yashrabu, sesungguhnya orang yang makan dan minum fi aniyatil fiddah waz zahab, di bejana yang terbuat dari perak dan emas.
Hadis ini juga, hadis dari Ummu Salamah juga menunjukkan kepada kita bahwa tidak bolehnya kita menggunakan peralatan makan dan minum yang terbuat dari emas dan perak. Adapun yang disebutkan dalam hadis dari Ummu Salamah yaitu yang fi ina'il fiddah, orang yang minum dari bejana yang terbuat dari perak itu akan mendidihkan di dalam perutnya dari api neraka jahanam, itu yang terbuat dari perak. Maka mimbabi aula, tentunya lebih utama lagi kalau itu terbuat dari emas. Terbuat dari emas. Maka kalau yang perak saja diancam dengan seperti itu, apalagi kalau dia terbuat dari emas. Di sini disebutkan alladzi yashrabu, orang yang minum. Maka alladzi yakul, artinya orang yang makan, mimbabi aula. Tentunya orang yang makan terbuat dari perak itu lebih besar lagi ancamannya. Lebih besar lagi ancamannya, karena yang disebutkan minum saja diancam dengan api neraka jahanam, yaitu akan mendidihkan di dalam perutnya api neraka jahanam. Maka lebih utama lagi kalau itu adalah makan. Kenapa? Karena makan itu mesti disertai dengan minum. Kalau makan biasanya disertai dengan minum. Qala Muslim, berkata Imam Muslim, walaysa fi hadithi ahadim minhum, dan tidak ada satupun hadits seorang dari mereka menyebutkan apa? Zikru al-akal wa zahab, menyebutkan tentang makan dan emas. Karena yang disebutkan dalam hadits dari Ummu Atiyah itu adalah alladzi yashrabu fi ina'il fiddah, itu dalam minum dari bejana yang terbuat dari perak. Tidak ada yang menyebutkan makan dari emas. Tidak menyebutkan zikru al-akal wa zahab illa fi hadits Ibnu Musahhir, kecuali hadits dari Ibnu Musahhir. Intaha. Dan waqala al-Albani, berkata Syekh Al-Albani, fahadhihi ziyadatun sadza. Adapun tambahan fil akal wa zahab itu adalah tambahan yang sadza. Tambahan yang ganjil. Min jihatir riwayah, ditinjau dari sisi periwayatan. Kalau di sisi periwayatan sahih itu artinya mukhalafatus thiqah liman huwa awsaqu minhu. Ya, namanya sadza artinya seorang perawi yang thiqah itu menyelisihi perawi yang lebih thiqah dari dia. Wa in kana sahih fil ma'na, walaupun itu adalah sahih secara makna, min haitsu ad-dirayah, ditinjau dari sisi dirayah, yaitu dengan ditinjau dari sisi pengetahuan. Karena hadis itu ada yang berkaitan dengan periwayatan, ada yang berkaitan dengan dirayah. Ada riwayat, ada dirayah. Kalau riwayat itu nanti berkaitan dengan sanad. Kalau dirayah itu berkaitan dengan matannya. Jadi kalau matan hadis itu biasanya dirayah. Tapi kalau sanadnya haddatsanan fulan akhbaranan fulan, itu adalah sanad. Liannal akla wa zahab, kenapa? Karena makan dan makan dari bejana yang terbuat dari perak, wa zahab atau penyebutan makan dari emas, peralatan yang terbuat dari emas, a'zam, maka itu lebih besar, wa akhtar, lebih membahayakan, minas surbi, ketimbang dari perak, ketimbang minum, wal fiddah, dan ketimbang dari perak, kama huwa zahir, sebagaimana yang sudah ditunjukkan secara zahirnya. Jadi sudah kita sebutkan tadi bahwa bejana yang terbuat dari yang disebutkan dalam hadis dari Ummu Salamah, Ummu Salamah yang menunjukkan alladzi yashrabu, tidak menyebutkan makan, di situ dikatakan wal fiddah, tidak disebutkan az-zahab, itu saja dikenakan ancaman, maka tentunya lebih utama lagi ancamannya bagi yang makan dan terbuat dari emas. Dan ini adalah peralatan. Demikian juga tentunya peralatan yang peralatan yang dilarang, yang disebutkan selain dari yang emas dan perak, tentunya adalah peralatan yang terbuat dari kulit yang kita katakan binatang buas. Kulit dari binatang buas, disamak atau tidak disamak, maka itu juga tetap tidak dibolehkan. Dan itu adalah najis. Karena itu najis, kita katakan najis itu adalah najis zatiyah, itu tidak mungkin bisa disucikan. Jadi kulit
baik itu bangkai atau bukan bangkai, yaitu dari binatang buas, maka itu adalah tidak dibolehkan. Nah, misalnya binatang buas, apakah itu misalnya kulit ular, kulit buaya, kulit harimau, kulit ini, maka itu tidak dibolehkan. Apakah itu menggunakan sepatu dari kulit buaya, sepatu dari kulit harimau, sepatu dari kulit beruang, maka itu tidak dibolehkan. Ini termasuk peralatan yang tidak dibolehkan. Kenapa? Karena itu terbuat dari binatang buas dan itu adalah najis. Kalau najis adalah zatnya, itu tidak mungkin bisa disucikan, disamak atau tidak disamak. Adapun kulit bangkai dari hewan yang halal, kulit bangkai yang dari hewan yang halal, misalnya ada sapi mati, maka boleh dimanfaatkan kulitnya, itu pun harus dengan syarat disamak. Jadi kalau kulitnya disamak, baru kemudian boleh dijadikan tas, dijadikan dompet, dijadikan sepatu, dijadikan jaket, itu baru boleh. Ya. Itu kalau dari kulit bangkai dari hewan yang halal ketika dia hidup. Berdasarkan dalil ayyuma ihabin dubi faqad tahur. Jadi hewan bangkai ini, kulit bangkai yang disamak, maka dia menjadi suci. Adapun hewan yang haram, maka apa? Disamak atau tidak disamak, maka dia aslinya adalah haram. Dia aslinya adalah haram dan itu kembali ke aslinya itu adalah haram. Maka tidak bisa disucikan. Maka tetap tidak boleh menggunakan, misalnya apa kita katakan dompet dari kulit harimau, sepatu dari kulit buaya, kemudian ikat pinggang dari kulit ular, apa yang bisa diterima. Dan itu sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah, kenapa? Karena salah satu syarat sahnya sholat, najis itu tidak boleh nempel di badan. Sementara kulit binatang buas itu adalah najis yang menempel di badan, maka itu tidak sah sholatnya. Maka hati-hati jamaah sekalian, tidak boleh kita menggunakan kulit dari buaya, kulit dari misalnya ikat pinggang dari kulit ular, dompetnya dari kulit harimau, ya kan, topi itu dari kulit beruang, ya kan, kulit beruang atau serigala, jaketnya dari kulit beruang. Nah, itu semuanya adalah tidak dibolehkan. Ini yang termasuk juga yang tidak dibolehkan bagi laki-laki, peralatan bahan yang terbuat dari sutra. Bahan terbuat dari sutra itu laki-laki adalah tidak dibolehkan. Baik itu sutra yang murni, artinya sutra murni dari kain sutra, atau yang adibaj, atau yang sudah bercampur. Yang dilarang itu adalah apa? Kalau lebih banyak yang mendominasi itu adalah sutra ketimbang kain yang halal yang lainnya. Jadi kalau yang misalnya dalam hadis yang dibolehkan sutra itu adalah 4 jari. Adalah hanya 4 jari. Misalnya memakai sutra dari untuk lehernya saja, kerahnya saja. Maka ini adalah dibolehkan. Atau misalnya lengannya saja itu dibolehkan. Atau misalnya bagian depannya sini itu terbuat dari sutra, maka itu adalah dibolehkan. Hanya dibolehkan untuk sebagian. Jadi tidak. Tapi kalau misalnya kain biasa kemudian kain sutra kemudian itu, maka itu adalah tidak dibolehkan. Kenapa? Karena itu adalah sudah banyak dominasi. Jadi untuk laki-laki, adapun bagi wanita, maka dibolehkan memakai kain dari sutra. Kain dari sutra maka ini adalah dibolehkan. Baik sutra itu dibuat tas, dibuat celana, dibuat jaket, dibuat ini, maka itu semuanya adalah dibolehkan. Untuk wanita. Adapun untuk laki-laki, maka secara mutlak itu adalah tidak dibolehkan. Kenapa? Karena pakaian sutra ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang kafir di dunia dan tidak untuk kalian di dunia. Untuk kalian kaum muslimin itu adalah nanti diberikan di akhirat. Kemudian termasuk juga ini termasuk peralatan yang tidak dibolehkan. Jadi kita katakan bejana, khususnya tentunya adalah bejana yang terbuat dari emas dan perak, maka ini termasuk tidak dibolehkan. Wallahu ta'ala alam, saya kira itu yang bisa sampaikan. Insyaallah pertemuan yang berikutnya kita masuk dalam bab al-wudu. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.